Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT PMS Perkasa Mebel Sejahtera akan menjelaskan tentang bisnis plan kami yang berjudul ekspansi bisnis mebel ke luar negeri. Perkenalkan, saya Trisutrisno Effendi dengan NIM 191450056. Terima kasih. Halo, saya Anggi Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 1914-5004. Halo, saya Muhammad Akbar Al-Barawi dengan NIM 1914-544. Halo semuanya, saya Bagas Warawardana dengan NIM 1914-50009. Halo guys, perkenalkan nama saya Toti Bihartino dengan NIM 1914-555. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan ide bisnis kami mengenai ekspor mebel, yang mana perusahaannya nantinya akan kami namakan PT Perkasa Mebel Sejahtera. Ini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih ide bisnis ini. Di sini kami memilih ide bisnis ini dikarenakan kami semua berasal dari daerah Sumatera, yang mana daerah Sumatera terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya atau beragamnya kekayaan alam seperti jenis-jenis pohon yang mampu dikelola menjadi mebel. Contohnya jenis pohon cendana, meranti, ulin, kemudian jati, dan pohon tembesu. Pohon-pohon ini memiliki potensi untuk dikelola menjadi mebel. Baiklah, pengertian mebel itu sendiri merupakan perlengkapan dari rumah tangga seperti kursi, meja, tempat tidur, lemari, dan lainnya yang menunjang aktivitas keseharian dan memberikan rasa nyaman untuk kehidupan. Peluang pasar dari mebel ini sendiri, permintaan furniture ke luar negeri seperti ke negara Maroko, Liberia, Aljazair, dan negara lain di Timur Tengah cukup tinggi. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa nilai ekspor furniture dari kayu nasional pada Januari sampai Desember 2021 mencapai 1,99 miliar US dollar atau sekitar 28,6 triliun. Nilai ini meningkat 32,54% dibandingkan penjualan pada periode sama tahun sebelumnya, yaitu 1, miliar US dollar atau sekitar 21,65 triliun. Sedangkan jika diukur berdasarkan volumenya mencapai 508,7 juta kilogram. Volume tersebut naik 20,46% dibandingkan ekspor pada periode sama, yaitu berjumlah 422,3 juta kilogram. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan perspektif dari Mas Bagas tadi, di mana sekarang ada peluang pasar. Jadi Indonesia telah berhasil mengekspor produk mebel ini ke beberapa negara yang ada di dunia. Yang pertama ada Amerika Serikat, di mana berhasil menjual volume sekitar 246 juta dengan penjualan sekitar 1,1 M US dollar. Yang kedua ada Jepang dengan volume sekitar 56 juta kilogram dengan nilai sekitar 138 juta US dollar. Yang ketiga ada Inggris dengan volume sekitar 20 juta kilogram dengan nilai penjualan sekitar 62 juta kilogram US dollar. Sedangkan yang keempat ada Belanda, itu dengan volume penjualan sekitar 27 juta kilogram dengan nilai penjualan sekitar 97 juta US dollar. Sedangkan yang kelima ada Prancis dengan volume sekitar 17 juta dengan nilai penjualan sekitar 46 juta US dollar. Nah, sebelum kita melakukan ekspor, ada beberapa perizinan yang harus kita penuhi sebelum kita mengekspor mebel-mebel tersebut. Yang pertama tuh ada etik eksportir terdaftar produk industri kayu dari Kementerian Perdagangan.
Yang kedua ada ITR, eksportir terdaftar produk lautan dari Kemendak. Yang ketiga ada NIK, nomor induk kepabeanan dari Bea Cukai. Dan yang keempat ada SPLK, verifikasi legalitas kayu dari Kemenhub. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Toti terkait dengan perizinan ekspor. Nah, yang kelima ini ialah akta notaris perusahaan, yang mana sebagai surat keterangan legal dari sebuah perusahaan. Yang keenam ada ISUP, NPWP, dan AMDAL, yang mana ini adalah izin limbah pada kegiatan produksi. Yang selanjutnya ada IPUP atau dokumen pendukung pada kegiatan ekspor. Yang kedelapan ada fumigasi atau persyaratan wajib eksportir untuk negara tertentu. Apa saja ya yang perlu dipenuhi agar dapat mengirim furniture ke luar negeri? Adapun kriteria produk dari furniture yang bisa lolos untuk pasar ekspor berpedoman pada standar kualitas yang diminta dari negara masing-masing. Bentuk beragam dan presisi dan toleransi 0,2% dari ukuran standar sampel yang sudah disetujui pemberi order oleh pemesanan atau disepakati bersama antara importir dan eksportir. Jenis bahan baku yang tidak boleh dari spesies kayu yang dilarang atau dilindungi, bahan baku bersertifikat seperti SPLK wajib dari Indonesia, FSC, dan lain-lain. Menggunakan bahan finishing yang ramah lingkungan atau dengan biasa kita sebut dengan green label. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Mas Abai, yakni cara perkenalkan produk furniture. Nah, di sini untuk memenuhi permintaan furniture ke luar negeri seperti negara Maroko, Liberia, Aljazair, dan negara lainnya di Timur Tengah, dan di mana daya pasarnya itu cukup tinggi. Nah, di sini dari perusahaan kita, yakni membutuhkan yaitu suatu himpunan atau suatu perkumpulan, yang di mana himpunan itu sendiri bernama HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Nah, di sini sangat berpengaruh bagi perusahaan kami, yakni untuk membranding atau untuk memasarkan dari produk-produk kami. Nah, di sisi lain kami mengikuti HIMKI, kami juga mengikuti pameran yang bertaraf internasional, yakni kami telah melaksanakan seperti di IMM Collect di Jerman. Nah, di sini kami menemukan selain kami memamerkan dari produk-produk kami juga di sini menemukan ilmu-ilmu baru, yaitu pengalaman-pengalaman, dan juga kita bergabung juga di suatu kumpulan yang bertaraf internasional. Sangat menunjang bagi pelaku usaha mebel, yang dimana kami itu masih bertaraf tarafan menengah ya, atau masih belajar, yaitu dengan pamer-pamer ini mendapatkan hal yang luar biasa. Sini bukan hanya cuman marketing penjualan yang kami fokuskan, namun di sini juga kami fokuskan dari analisis keekonomisan usaha, yakni biaya gaji pekerja, yaitu ada dua bagian, yakni biaya gaji pekerja pasca produksi, dan juga ada pekerja yang dimana itu di toko atau lebih tepatnya itu di sales gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, 3 orang pekerja produksi, yakni gaji 1.800.000 dibagi 3 orang dikali 12 bulan, yakni dengan jumlah nilai total 64.800.000. Nah, di sini ada satu karyawan toko atau sales tadi, yaitu menerima gaji 1.800.000 dikali 12 bulan atau 1 tahun, jadi menerima hasil jumlah 21.600.000 rupiah. Nah, adapun
Di sini itu secara singkatnya mungkin bisa kita lihat seksama dari beberapa rincian-rincian dari alat produksi. Nah, di sini kita bisa lihat di layar. Ada tangan, ada bor duduk, ada mesin bobok, ada mesin mata pisau, mesin amplas, kompresor, circle meja, mesin profil kayu, mesin serut, generator, palu, kuas, dan cat serta sensor. Nah, di sini mungkin itu beberapa rincian yang singkat, mungkin lebih banyaknya nanti ya seperti ada yang kurang, ya ini ada kayu, ada triplek, ada lem, ada skrup, ada gantungan kunci, ada grendel, segala macam itu mungkin belum bisa disampaikan satu persatu, mungkin itu lebih untuk ke general dari perusahaan mebel kita. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Tri. Baiklah, selanjutnya yaitu bahan baku pembuatan mebel. Jadi di sini kami mendata bahan baku apa saja yang dapat dijadikan modal untuk pembuatan mebel. Jadi yang pertama itu ada kayu balok dengan harga satuan Rp300.000 dengan jumlah yang dibutuhkan sebanyak 1.000 buah dan total harganya yaitu Rp300 juta. Selanjutnya ada cat litur yang harga satuannya Rp60.000 yang dibutuhkan sebanyak 300 kaleng sehingga total harga untuk cat litur ini Rp18 juta. Selanjutnya yaitu paku dengan harga satuan Rp5.000 per ons yang kami butuhkan sebanyak 10.000 ons dengan total harga Rp50 juta. Selanjutnya yaitu lem kayu dengan harga satuan Rp25.000 dengan jumlah 300 botol dan harga totalnya yaitu Rp7.500.000 dengan total biaya bahan bakunya sebanyak Rp375.500.000. Selanjutnya yaitu ada biaya penunjang seperti adanya listrik, adanya bensin, dan adanya servis mobil. Nah, listrik ini per bulannya dikenakan biaya sebesar Rp500.000 sehingga biaya listrik selama 12 bulan atau 1 tahun yaitu Rp6 juta. Selanjutnya yaitu bensin untuk operasionalnya yaitu kami patok Rp200.000 per bulan sehingga selama 1 tahun mencapai Rp2.400.000. Selanjutnya yaitu servis mobil untuk menunjang kegiatan operasional yaitu sebesar Rp500.000 sehingga total biaya penunjang yaitu Rp8.900.000. Nah, kemudian dari modal tersebut kita menghitung pendapatan. Nah, pendapatan di sini kita berhasil mengekspor meja sebesar jumlah 10 di mana jangka waktunya 12 bulan di mana harga jual meja yaitu Rp1.500.000 per meja atau per unit sehingga totalnya mencapai Rp180 juta. Selanjutnya yaitu kursi kita jual juga sebanyak 10 unit dengan harga satuan Rp2.500.000 sehingga mencapai 1 tahun pendapatannya yaitu Rp300 juta. Selanjutnya yaitu rak buku yang kita jual sejumlah 10 unit dengan harga satuan Rp1 juta dan totalnya yaitu Rp120 juta. Selanjutnya yaitu rak buku yang kecil. Rak buku yang kecil ini dengan harga satuan Rp500.000 kita jual sebanyak 10 unit dengan total Rp60 juta. Dan lemari kita jual dengan harga satuan Rp1.800.000 sehingga ketika kita jual dengan jumlah 10 unit yaitu Rp216 juta. Selanjutnya yaitu meja belajar dengan harga satuan Rp800.000 maksudnya dengan jumlah 10 unit dan selama 1 tahun mencapai pendapatan Rp96 juta dengan total pendapatan sebanyak
6 jenis mebel yang kita jual, yaitu 972 juta rupiah. Dan selanjutnya keuntungan. Keuntungan ini kita hitung berdasarkan total pendapatan dikurang biaya produksi, di mana keuntungannya yaitu 972 juta rupiah dikurang 498 juta 145 ribu rupiah, di mana keuntungannya per tahun mencapai 473 juta 855 ribu rupiah per tahun. Sehingga ketika kita hitung per bulannya, yaitu 1 tahun selama 12 bulan, sehingga keuntungannya yaitu 39.488.000 rupiah per bulan. Dan keuntungan per harinya omsetnya mencapai 1.317.000 rupiah per hari. Itulah presentasi dari PT Pekarsa Mebel Sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.